Hai teman-teman, apa kabar? Salam jumpa lagi di vlog Wibi Kembara. Teman-teman, pada pagi yang sangat cerah, sekitar pukul 11 saya meninggalkan ekowisata Gunung Api Purba untuk menuju ke Kampung Pitu atau Kampung Tujuh di sisi timur Gunung Api Purba Nglanggerang, Kabupaten Gunung Kidul. Ayo ikuti jelajah negeri menelusuri jalan menuju ke Kampung Pitu bersama Wibi Kembara. Sebelumnya saya mohon kesediaan teman-teman untuk klik like, share, subscribe, serta komennya. Dan jangan lupa tekan loncengnya supaya tayangan vlog Wibi Kembara tetap hadir dan memberikan info yang terbaik. Teman-teman, Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Pusat pemerintahan berada di Kapanewon, Wonosari. Nama Gunung Kidul berasal dari bahasa Jawa yang artinya gunung di selatan, yang mana wilayahnya terletak di jajaran Pegunungan Kidul, Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul memiliki 18 kapanewon. Sebagian besar wilayah kabupaten ini berupa perbukitan dan pegunungan kapur, yakni bagian dari Pegunungan Sewu. Di Kecamatan Patuk, Desa Nglanggeran, ada Gunung Api Purba yang sosoknya sangat fantastis dan berkesan penuh misteri. Kawasan Gunung Api Purba menjadi salah satu tempat wisata andalan Kabupaten Gunung Kidul. Kampung Pitu yang akan saya tuju nama aslinya adalah Dusun Telogo, masuk ke dalam wilayah Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, dan letaknya ada di sebelah timur Gunung Api Purba. Saya penasaran ingin ke sana karena terkesan dengan kisah tentang Kampung Pitu. Kesannya misterius dan lokasinya sangat terpencil. Hanya berbekal tanya ke penduduk yang saya lewati, saya menelusuri jalan ke Kampung Pitu bersama teman dengan menggunakan sepeda motor matic. Info yang saya terima, jalannya menanjak dan kondisi jalan tidak diperkeras atau diaspal secara penuh. Menurut cerita, asal mula keberadaan masyarakat yang tinggal di Kampung Pitu ini bermula ketika ditemukannya sebuah pohon kinah gadung wulung oleh seorang abdi Keraton Yogyakarta. Di dalam pohon tersebut terdapat sebuah benda pusaka yang konon memiliki kekuatan besar. Lalu abdi dalam Keraton Yogyakarta memerintahkan kepada siapa saja yang mampu untuk merawat atau menjaga benda pusaka yang terdapat di dalam pohon kinah, dan akan diberi imbalan berupa tanah secukupnya untuk anak-anak keturunannya. Pada waktu itu hanyalah Eyang Irokromo yang mampu menjalankan perintah dari keraton tersebut. Namun setelah beberapa tahun kemudian, benda pusaka itu tidak diketahui keberadaannya. Setelah kejadian tersebut, banyak orang-orang sakti yang berdatangan dan ingin tinggal di daerah Kampung Pitu, namun hanya 7 orang yang kuat hidup, yang lainnya meninggal. Itu ada orang, Pak. Sapi.
Ya wis. Ayo, gak kuat ini, Pak. Sampai sekarang Kampung Pitu hanya ditempati oleh 7 keluarga, tidak boleh kurang atau lebih dari 7 kepala keluarga dengan 7 rumah. Jika pantangan itu dilanggar, maka akan terjadi musibah di dalam satu keluarga, mulai dari sakit-sakitan hingga meninggal dunia. Teman-teman, membaca kisah mengenai Kampung Pitu membuat saya agak ragu untuk ke sana. Tetapi penasaran ingin tahu seperti apakah rumah-rumah penduduk yang hanya ada 7 kepala keluarga dan artinya hanya ada 7 rumah. Oh, itu. Nih. Bisa dibilang dan saya rasakan Kampung Pitu ini penuh misteri. Di lokasi Kampung Pitu terdapat sumber mata air yang menurut cerita tempat tersebut merupakan bekas Telaga Guyangan, yaitu konon sebagai tempat pemandian jaran sembrani atau kuda gaib yang menjadi kendaraan bidadari. Setiap jaran sembrani yang turun ingin mandi dan menginjakkan kaki di batu besar samping telaga tersebut, tapak kaki jaran sembrani akan membekas di batu. Sayang sekali saya belum melihat batu yang dimaksud karena tidak ada orang yang bisa memberi petunjuk. Sekarang Telaga Guyangan sudah tertutup oleh lumpur dan warga sekitar memanfaatkannya menjadi area persawahan. Sumber mata air yang berada di samping telaga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar dan digunakan untuk irigasi persawahan. Meskipun Kampung Pitu masih terbilang kawasan yang masih sakral, namun di sisi lain Kampung Pitu memiliki view pemandangan yang sangat menakjubkan. Karena ketinggian dari Gunung Api Purba di bagian timur ini memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Pada spot ini bisa dinikmati oleh wisatawan pada saat momen sunrise maupun sunset. Berikut ini 5 fakta Kampung Pitu di Gunung Kidul yang perlu diketahui, yaitu 1. Medan di Kampung Pitu bergelombang, tapi pemandangannya menakjubkan. Kedua, seluruh penghuninya masih punya hubungan darah kepala keluarga yang ternyata masih saling bersaudara. Ketujuh kepala keluarga merupakan keturunan dari Eyang Irokromo, sang pendiri Kampung Pitu. Keluarga di sini tinggal berjauhan menempati tanah seluas 7 hektar yang dipimpin oleh seorang juru kunci. Masing-masing kepala keluarga setidaknya memiliki jatah 1 hektar tanah untuk diolah. Ketiga, tanah Kampung Pitu konon merupakan hadiah dari keraton. Menurut cerita yang berkembang, tanah yang ditempati ini diberikan kepada Eyang Irokromo sebagai hadiah dari keraton Yogyakarta. Hadiah bukan sembarang hadiah, ini karena Eyang Irokromo dianggap mampu menjaga pusaka milik keraton yang bernama Pohon Kinah Gadung Wulung. Karena itulah hanya keturunan Eyang Irokromo yang boleh menetap di Kampung Pitu. Aturan tersebut tetap ditaati, bahkan disebutkan bahwa nyawa adalah taruhannya. Keempat,
bebas dari polusi udara. Akses yang sulit dijangkau membuat Kampung Pitu jarang dilalui oleh kendaraan. Makanya nggak heran bila kawasan ini bebas polusi udara. Kelima, meskipun Kampung Pitu hanya diisi oleh 7 kepala keluarga, bukan berarti tidak menerima anggota keluarga baru. Salah satu cara menjadi warga di sini adalah dengan menikahi salah satu penduduknya. Namun, jika ingin menjadi kepala keluarga, ada syaratnya. Syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan menunggu salah satu dari ketujuh kepala keluarga sebelumnya meninggal dunia. Jika sebatas menikah dan ingin tinggal, maka bisa ikut di salah satu kartu keluarga yang ada. Sayangnya saya tidak bisa menemui salah satu penduduk yang ada karena memang kondisinya sangat sepi dan rumah-rumahnya berjauhan satu dengan yang lainnya. Dan saya tidak berani untuk eksplor lebih jauh dan mendalam mengenai Kampung Pitu ini. Yang jelas, saya tetap menghormati keberadaan dan alam sekitarnya. Tidak melakukan tindakan yang tidak pada tempatnya, selalu hati-hati dan waspada. Namun, perjalanan menuju ke Kampung Pitu ini yang sangat jauh dan terpencil menjadi kesan tersendiri. Kesannya memang penuh mistis. Mudah-mudahan suatu saat bisa datang ke Kampung Pitu untuk menyaksikan ritual adat dan seni budayanya. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.